Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada hari Rabu 17 Mei 2023, Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo RI, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Pak Johnny G. Plate dijadikan tersangka kasus korupsi BTS. Nggak tanggung-tanggung. Menurut Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejagung Kuntadi, nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi BTS ini adalah sebesar 8 triliun rupiah. Sekedar ilustrasi, APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT yang merupakan kampung halaman dari Bapak Johnny G. Plate sendiri, itu cuma sebesar 5,3 triliun rupiah. Artinya, uang negara yang diduga dikorupsi oleh salah satunya Pak Johnny G. Plate dan kawan-kawannya jauh lebih besar daripada anggaran NTT selama setahun. Anggaran yang dipakai untuk membiayai provinsi yang berpenduduk 5,3 juta selama 1 tahun penuh, ini masih kalah besar daripada uang yang diduga dikorup oleh Pak Johnny. Proses hukum memang masih berlangsung, tapi ada satu hal nih yang menarik. Dikutip dari kantor berita Tribun News, Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, pernah berjanji membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Janji itu terucap saat dirinya membuka pembekalan caleg Partai Nasdem beberapa tahun lalu. Ia berjanji partainya tidak akan cuci tangan bila ada kader yang tersangkut kasus pidana. Partainya tidak akan ikut cawe-cawe terlalu dalam jika kadernya terjerat kasus pidana korupsi. Lalu setelah kisruh korupsi Menkominfo ini, apa kata Pak Surya Paloh? Dikutip dari kantor berita IDN Times, Ketua Umum Partai Pengusung Anies Baswedan sebagai capres ini mengaku bahwa semua orang bisa saja masuk dalam kesalahan. Kami berupaya sebaik-baiknya. Kami tidak mampu untuk menjamin pasti akan lagi terulang. Ujar Pak Surya Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu tanggal 17 Mei 2023. Lalu bagaimana dengan tanggapan Anies? Dikutip dari kantor berita Republika, Anies menemui Surya Paloh setelah Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerard Plate atau Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kata Anies, konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Itu kata Pak Anies. Menurut saya sih ini serem banget. Begini, kita sama-sama tahu ya bahwa Nasdem berjasa dalam pencapresan Anies. Tapi belum jadi presiden aja, ketika ada petinggi Nasdem yang tersangkut masalah korupsi, Anies seperti sedang membalas budi dan membelokkan isu dari isu penegakan hukum menjadi isu politik praktis, seolah pihaknya sedang dizolimi. Nah, bagaimana nanti kalau benar jadi presiden? Pasti lebih ngeri lagi politik balas jasanya. Teman-teman, kalau saya jadi Pak Surya Paloh ataupun Pak Anies Baswedan, saya pasti akan dengan lantang mengatakan mendukung Kejaksaan Agung memberantas korupsi di bumi NKRI, termasuk korupsi BTS, tidak pandang bulu kawan ataupun lawan. Saya pasti akan dengan senang hati bekerja sama untuk turut membuka kasus ini terang benderang di mata hukum. Kalau perlu, segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset supaya kita punya pijakan hukum untuk memiskinkan koruptor, bukan manusia bisa salah atau konsekuensi pilihan politik Nasdem. Hanya karena si tersangka korupsi adalah kawan. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa mereka itu nggak layak memimpin negeri ini atau menjadi wakil rakyat di negeri ini. Belum jadi aja udah saling rangkul, seperti sedang membela diri bersama dengan atau yang di dalamnya ada temannya yang tersangkut kasus korupsi. Ngeri ya. Akhir kata, mengutip Kangoma Kindembo, penulis asal Irlandia, when corruption is the priority, honesty becomes evil. Ketika korupsi menjadi prioritas, kejujuran akan menjadi kejahatan. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.